Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi mimma atakumullah wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Sadaqallahul azim. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an idza ba'a samhan wa idza ishtara. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, panjat puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas karunia rahmat berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita dapat berhadir untuk mengamati dan menonton kegiatan atau acara di bulan Ramadan ini, yang mana untuk hari ini saya akan mengemukakan beberapa hal yang berkaitan tentang usaha-usaha apa saja yang berkah. Allah Subhanahu wa taala selain memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, Allah pun memerintahkan kepada manusia ini untuk berusaha. Usaha dalam artian tidak hanya sekedar menuntut yang namanya harta yang banyak, menuntut fasilitas kemewahan dan lain sebagainya, akan tetapi usaha yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha yang memang di dalam usaha tersebut ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berapa banyak para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ma ba'asallahu nabiyyan illa wa huwa ra'yul ghanam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala utus nabi-nabi terkecuali nabi tersebut pernah mengembala yang namanya kambing. Artinya mereka tidak hanya sekedar diam di rumah tanpa ada pekerjaan, akan tetapi mereka bekerja mencari berkah, mencari keridhaan yang memang hal tersebut memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam manaqib Siti Khadijah pun dijelaskan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdagang ke negeri Syam membawakan dagangan daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau diberikan gelar dengan Al-Amin. Artinya luar biasa ketika beliau berdagang, cara bisnis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman pantut dan pantaslah kita mencontoh orang-orang tersebut. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah figur yang paling luar biasa, yang sebagai uswah, sebagai qudwah kita, sebagai ikutan kita ketika berusaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta menyampaikan bahwasanya berapa banyak orang yang berusaha, tapi di dalam usaha tersebut ada orang yang culas, ada orang yang khianat, tapi ada juga janji-janji yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tujarus sadduq tahta zillil arsy yauma la zilla illa zilluh. Seorang pedagang yang jujur, seorang pengusaha yang jujur, itu nanti di padang mahsyar di bawah kenaungan, diberikan kenaungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang memang berusaha di kehidupan kita sehari-hari, kita sibuk dengan berusaha, kita meluangkan waktu berusaha, khususnya dalam bulan Ramadan ini, kita harap
dalam kesibukan kita tersebut kita mencari keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, usaha yang berkah itu adalah usaha yang di dalam usaha tersebut ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ulama-ulama fikih ngajarkan kepada kita bagaimana akad yang betul, bagaimana akad yang sahih, bagaimana akad yang batil atau yang fasid. Belajar kita tentang hal-hal tersebut, jangan sampai keberkahan usaha kita itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus ketika berusaha, jaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu itu adalah sebagai pokok daripada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berusaha siang dan malam, sebagaimana lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi bahari itu dulu itu, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, nah dan seterusnya, lagu-lagu seperti itu adalah sindiran keras bagi kita yang berusaha, kita yang kerja banting tulang tapi tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu, kewajiban itu perlu dipikirkan, perlu diperhatikan, jangan sampai kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala karena masalah duniawi. Oleh karena itu, dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah sebagai sawah ladangnya negeri akhirat. Jangan karena kita sibuk kita berdagang, sibuk kita dengan berbisnis, kita sibuk dengan berjualan dan lain sebagainya, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh berapa banyak ulama-ulama kita di Kalimantan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau selain ulama, beliau berkebun, beliau bertani. Artinya beliau tidak hanya sekedar sebagai alim ulama, tapi beliau berusaha. Tapi berusaha beliau, apakah beliau melupakan hak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu jadi catatan bagi diri kita masing-masing, terlebih khusus al-fakir. Kemudian dalam usaha tersebut, ketika yang namanya kewajiban sholat sudah kita jaga, maka ingat, ini yang penting bagi orang-orang yang berbisnis, bagi orang-orang yang berdagang, bagi orang-orang yang memang ada istilahnya kewajiban dalam agama seperti zakat dan lain sebagainya, maka keluarkanlah apabila sudah sampai haul dan nisabnya. Keluarkanlah, itu yang berkah. Oleh karena itu, mana kasamalun min sadaqah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkurang harta yang dikeluarkan daripada sedekah. Berapa banyak orang yang punya harta puluhan miliar tapi takut bersedekah. Kenapa? Karena hitungan mereka secara matematika, tak 1 tambah 1, 10 kurang 1, seperti itu. Tapi bukan seperti itu. Tapi bagi orang yang beriman, 1 tambah 1 bisa jadi 10, bisa jadi 100 dan lain sebagainya. Banyak di Al-Quran, juz 3, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Artinya gandaan-gandaan orang yang bersedekah, harta, sebagian hartanya itu disedekahkan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu janjinya luar biasa. Nah, inilah usaha, inilah yang memang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam usaha tersebut ada keberkahan. Ini yang jarang ini yang sering ya Allah Subhanahu wa taala dimanapun, artinya sering tidak terperhatikan, kurang kita perhatikan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, jaga kewajiban kita, jangan sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan, meskipun bulan Ramadan adalah kita sangat susah untuk berusaha karena ya dari segi fisik kita tidak mampu dan lain sebagainya, mungkin ya kita tetap usahakan yang namanya di bulan Ramadan, tetap puasa, tetap jangan tinggalkan sholat meskipun kita berjualan dan lain sebagainya. Ya, Islam tidak melarang untuk berjualan, Islam tidak melarang orang-orang yang berdagang dan lain sebagainya, akan tetapi berdagang dan berjualan itu jangan sampai meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat ulun sampaikan, mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma. Alhamdulillah,
Kembali lagi dengan saya Muhammad Sauki Rahman di dalam program Dahsyatnya Ramadanku. Selanjutnya kita memasuki di segmen yang kedua, yaitu Ulun bertanya, Ustadz menjawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pian sudah menjelaskan tentang masalah keberkahan dalam bekerja. Selanjutnya Ustadz, ini ada segmen tanya jawab. Ada 3 pertanyaan yang hendak ulun takonakan ya Ustadz lawan Pian. Iya. Yang pertama dulu, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang hanya memikirkan ibadah saja Ustadz, tanpa memikirkan bekerja. Pokoknya dalam hidupnya itu Ustadz selalu ingin ibadah terus, tanpa memikirkan, semisal kalau sudah punya anak, punya istri, tidak memikirkan bagaimana nafkah istri, nafkah anaknya itu Ustadz. Nah itu yang pertama. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab tadi pada pertanyaan saudara Shoki. Pertanyaan yang pertama ini sangat mendasar, artinya ketika kita berbicara tentang bekerja, maka kita berbicara tentang ada deskripsi, gambar dan bayangan di dalam jiwa kita adalah bagaimana suatu kewajiban seseorang yang bertanggung jawab, ada orang-orang yang di bawahnya itu, tentang kewajiban-kewajiban yang harus atau hak-hak mereka yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Di antaranya itu adalah seorang suami itu akan dipertanyakan bagaimana kepemimpinan terhadap istri dan anak-anaknya. Di antaranya tentang pemakannya, at'imuhu, tentang pemakannya, bagaimana tentang malbasuhu, pakaiannya, kemudian maskanuhu, tempat dia diam atau tinggalnya, sandang papan itu dan lain sebagainya itu. Itu penting. Oleh karena itu, suami yang tidak memikirkan untuk bekerja, itu kata ulama Aba Ishaq Ibrahim bin Adham, kata beliau itu seseorang yang kalau bahasa Banjarnya itu bungol. Nah, kalau bahasa Banjarnya kata Aba Ishaq, bahasa kasarnya. Ya kalau bahasa kasarnya. Tapi kalau kalau seseorang yang memperhatikan daripada kewajibannya terhadap anak istrinya, nah itu adalah seseorang yang artinya menunaikan daripada kewajibannya. Oleh karena itu kan thalabul halal wajib, menuntut atau mencari pekerjaan yang halal untuk menafkahi anak istrinya itu adalah hukumnya wajib. Arti wajib artinya mayusabu ala fa'ih wa yu'aqabu ala tarkih. Ketika dikerjakan dapat pahala, ketika ditinggalkan mendapat dosa. Artinya jangan orang yang sekedar beristilahnya itu hanya sekedar berprinsip kepada tulisannya, ma min dabbah illa 'alallahi rizquha. Ya betul, rezeki itu ya Allah yang menjamin, akan tetapi tetap dengan ikhtiari, tetap dengan usaha. Diam tanpa usaha itu orang yang bodoh. Bukan dengan orang-orang tertentu yang memang tidak tanpa bekerja datang uang, itu bukan masalah itu. Sebesar-besar siapapun, pemimpin seperti apapun, ketika orang kaya apapun, ketika mereka itu kaya, pasti dengan yang namanya ikhtiar usaha. Itu pasti sudah. Ketika orang meninggalkan usaha, berarti orang tersebut adalah orang yang ikhtirar, orang yang tertipu. Nah, atau istilahnya kalau bahasa bukan tertipu istilahnya, tapi malas bekerja orang seperti ini ya naudzubillah. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW artinya berdoa, a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung ya Allah daripada penyakit yang namanya lemah dan pemalas. Malas ini, kadang-kadang malas ini yang bisa ya pikirannya cari pekerjaan, penghasilan yang mudah didapat. Ya bisa kadang-kadang yang jalan pintas, bisa judi online dan lain sebagainya. Itu yang sangat dilarang dalam agama itu saja. Nah, jadi peserta atau penonton Al-Hamid Channel, kita harus tetap bekerja. Contohnya kayak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan atau kayak sampai baginda Nabi tetap bekerja. Terus nih yang pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana cara menerapkan konsep bekerja yang berkah untuk keseimbangan dunia dan akhirat kita? Silahkan.
konsep untuk menerapkan bekerja yang berkah itu artinya bekerja yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan atau syariat sesuai dengan hukum fikihnya. Baik itu daripada kalau seumpama bekerja apapun itu harus sesuai dengan konsep fikihnya. Jangan meninggalkan kewajiban kepada Allah, hak dengan Allah ditunaikan, hak dengan makhluk itu pun tetap ditunaikan. Oleh karena itu kan orang yang soleh itu prinsipnya dua, man adda huquqallah wa huquqal ibad. Orang yang menunaikan haknya Allah, selesai salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, huquqal ibad dan hak-hak hamba. Artinya dengan orang di sekitar tetap bersosialisasi, sesibuk-sibuknya kita bekerja. Contoh, misalnya ada di tetangga kita, ada orang yang istilahnya ada orang yang meninggal dunia. Nah, itu kan sesibuk-sibuknya kita berikan kesempatan, ada waktu kita melayat atau melawat ke samping rumah kita, jangan kita tinggalkan. Itu salah satu konsep orang yang hidupnya bekerjanya supaya berkah. Jangan yang dipikirkan cuma bekerja tanpa memikirkan keadaan orang lain, atau misalnya bekerja tapi tidak memikirkan negatif dari pekerjaannya itu kepada orang lain. Bahayanya kan banyak diantaranya orang-orang yang bekerja tanpa memikirkan jiran tetangganya seperti apa akibat pekerjaannya, orang lain tersiksa. Nah ini seperti ini yang kurang berkah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ketika bekerja memikirkan bagaimana keadaan di samping di sekitarnya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau menawarkan satu barang, beliau kasih tahu harga modalnya seapa. Terserah daripada orang yang beli mau seapa, berikan yang namanya keuntungan kepada beliau. Itu luar biasa. Sangat susah kalau di Banjar ini, jarang setelah ada lagi orang yang madahi modal. Iya, madahi modal. Iya. Ini yang seperti inilah yang kita inginkan. Artinya ketika berkah di pekerjaan, nanti itu akan mengalir kepada yang namanya makanan dan minuman. Ini yang dikonsumsi kita tiap hari. Man akalal halal tabat fikratuhu wa ata'at jawarihuhu. Nah seperti inilah barang orang-orang yang makanan yang halal, makanan yang berkah itu dengan senantiasa sendirinya batang tubuhnya akan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ketika makanannya haram, tidak berkah, nah itu kasalat jawarihuhu saat abad. Nah seperti itu. Terus nih lanjut Ustadz, yang terakhir, pertanyaan terakhir, minta tipsnya Ustadz, amalan nih gasan penonton Alhamid Channel yang mudah-mudah aja Ustaz, yang bisa dilakukan untuk kita bisa meninggalnya itu husnul khotimah. Oh, supaya husnul khotimah. Yang mudah-mudah aja supaya ringan dikerjakan. Iya. Kalau masalah amalan husnul khatimah itu ulama-ulama sudah banyak ngajarkan kepada kita. Tapi diantaranya itu dengan berdoa, diantaranya oleh karena itu kan habis sholat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu diantaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan husnul khatimah itu sebagaimana yang saya baca di buku-buku ulama-ulama itu, yang paling mudah mendapatkan husnul khatimah itu adalah husnuzon kepada makhluk, itu husnuzon kepada orang, bertransaksi kepada orang. Itu oleh karena itu kan berprasangka baik kepada orang ini amalan yang istilahnya kecil, yang istilah biasa, tapi itu luar biasa manfaatnya di akhirnya. Itu diantaranya dengan husnuzon kepada orang. Amalannya perbanyaki, kata ulama itu adalah berwudu, mudawamatul wudu. Itu diantara husnul khotimah, mudawamatul wudu dan mudawamatus siwak. Jadi perbanyaki daripada berwudu. Nah itu apakan lagi sampai 3 tahun kata ulama tidak batal-batal. Ketika batal wudu itu luar biasa dikasih Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Diantaranya adalah husnul khotimah. Kemudian yang ketiga tadi adalah bersiwak. Nah itu mardatun, pangarannya mutahharatun lil fam, mardatun lirab. Orang yang bersiwak itu adalah mutahharatun lil fam, membersihkan daripada mulut, itu mardatun lirab. Nah itu dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu menghampiri orang-orang yang suka bersiwak tersebut, sehingga ya artinya ketika malaikat mendekati, nah itu luar biasa. Oleh karena itu kan Nabiullah Musa alaihissalam, kita sedikit menyimpang sedikit. Nabiullah Musa alaihissalam itu ketika beliau itu bermunajat di Gunung Tursina 30 hari, beliau itu 30 hari itu karena merasa bau, beliau itu gosok gigi. Nah, ninggalkan siwak, padahal istilahnya bersiwak, istilahnya seperti itu. Tapi beliau
waktu tidak bersiwak itu didekati oleh malaikat, tapi bersiwaknya seperti apa? Lah, nah itu saja. Artinya amalan seperti itu yang perlu dijaga. Yang pertama itu adalah tadi banyak-banyak berdoa, husnul khotimah. Kemudian yang kedua itu husnuzon kepada orang. Yang kemudian yang ketiga adalah mudah-mudahatul wudu, selalu mengakali wudu. Kemudian yang keempat adalah itu perbanyaki daripada bersiwak, atau kalau lebih mudahnya itu bersikat gigi, bahasa Banjarnya itu. Nah, sesuai dengan keadaan. Apalagi ketika hendak melaksanakan sholat itu afdal lagi, lebih bagus lagi. Nah, itulah. Jadi itu jawaban dari Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan yang sudah dijelaskan Sidin dari itu. Amin ya robbal alamin. Demikian di segmen tanya jawab tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran apa yang sudah disampaikan beliau tadi. Amin ya robbal alamin. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.